Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan kali ini, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudaraku rahimakumullah diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita akan menjadi hamba yang husnul khotimah dan dikumpulkan kelak di alam baka bersama para siddiqin. Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan sebuah judul, mengapa Allah murka. Di dalam kehidupan sementara ini kita saksikan, kita dengar melalui berbagai media, baik elektrik atau mungkin surat kabar dan sebagainya, berada di berbagai belahan bumi ini banyak terjadi musibah, bahkan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sebetulnya apa yang terjadi? Apakah ini sebuah ujian? Apakah murka Allah? Mari kita lihat apa yang telah dilukiskan oleh Allah di dalam beberapa kisah-kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti kisah Nabi Lut yang dihancurkan seluruh umatnya karena melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kaum Nabi Lut melakukan hubungan seksual sesama jenis, semacam homoseksual, lesbi, dan lain sebagainya. Padahal Nabi Lut alaihissalam telah memperingatkan kepada hambanya, kepada pengikutnya, kepada umatnya itu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Tetapi mereka justru menentangnya, melawannya atas perintah-perintah Nabi Lut untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji tersebut. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 74 dan 75, Allah melukiskan kejadian itu dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Waluton atenahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sha'in fasikin. Kemudian ayat 75-nya berbunyi, wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Artinya, dan kepada Nabi Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia, yaitu Nabi Lut, dari azab yang telah menimpa kepada penduduk atau kota bagi mereka yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji semacam homoseksual, lesbi, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan kehinaan, menyamun, dan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya yang pada dasarnya belum pernah dilakukan perbuatan-perbuatan itu di zaman-zaman sebelumnya. Ayat berikut
75 menyampaikan, dan kami masukkan dia, yaitu Nabi Lut, ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia Nabi Lut termasuk orang-orang yang saleh. Dua ayat ini menggambarkan bahwa sangatlah berbeda antara Nabi Lut yang saleh diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pengikutnya, kaumnya, mendapat azab yang sangat pedih. Apakah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut tersebut terlukis di dalam surat Hud ayat 82 dan 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtorna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas menjadi di bawah, dijungkir balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi Allah mengazab kepada kaum Nabi Lut ini berupa negerinya dijungkir balikkan, yang di atas menjadi di bawah, kemudian dihujani oleh batu-batu api yang terdiri dari tanah-tanah yang panas. Saudaraku rahimakumullah, mengapa kaum Nabi Lut diazab yang demikian jahat, demikian besar? Karena tadi sungguh perbuatan kaum Nabi Lut adalah melanggar perintah Allah, bahkan sangat-sangatlah biadab. Itulah adab-adab kaum-kaum terdahulu jauh sebelum kita, sehingga Allah melukiskan kisah-kisah ini di dalam Al-Quran agar umat Muhammad, kita ini senantiasa berpikir. Sementara dalam cerita yang lain, semacam cerita kaum Nabi Hud alaihissalam yang mereka tidak mengenal Tuhannya. Hal ini sama dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah patung Samud dan Al-Hattar sebagai Tuhan. Padahal upaya keras Nabi Hud alaihissalam untuk mengajak kaumnya kembali kepada kebenaran, kembali kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala diabaikan, bahkan diingkarinya, bahkan ditentangnya. Saudaraku rahimakumullah, belum azab-azab yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang dalam kesempatan kali ini tidak mungkin kita ceritakan lebih banyak, karena saking banyaknya kisah-kisah tentang azab Allah kepada kaum-kaum yang dimurkai. Di dalam Tafsirul Quranul Karim karya Ibnu Katsir mengatakan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, itu benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti berbuat kedurhakaan dan jahat, serta berbuat apa saja, menyamun, merampas, membunuh, dan sifat-sifat takabur kaum Ad sudah sedemikian hebat sehingga Allah murka. Apa yang terjadi kepada kaum Ad? Allah melukiskan di dalam surat Al-Haqqah ayat 6, 7, dan 8 yang
berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adun fa ukhliku birihin sorsorin atiyah saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husumang fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah fahal taro lahum mim baqiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus tanpa henti. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Jadi Allah mengkisahkan di dalam azab kaum Ad ini sungguh-sungguh azab yang berupa angin selama 7 malam 8 hari, angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Mereka dimusnahkan oleh Allah, dihabiskan, tidak tersisa sedikit pun. Saudaraku rahimakumullah, dalam Al-Quran yang telah banyak menceritakan kisah-kisah azab Allah kepada kaum yang tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di belahan bumi yang sekarang kita alami, juga sekarang atau saat ini banyak terjadi azab-azab Allah, hukuman-hukuman Allah yang ditimpakan kepada hambanya. Mengapa demikian? Mengapa Allah menghukum hambanya seperti azab-azab Allah terhadap kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya? Hal ini karena kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang sungguh di luar peradaban manusia. Contoh di sebuah kota yang kita kenal sebagai ibu kota seks dunia, yaitu Pattaya. Di sana dikenal dengan kehidupan seks dunia yang glamor, pelacur-pelacur yang cantik-cantik. Ladyboy-nya pun sungguh menawan. Di sana lebih dari 27.000 pelacur-pelacur yang cantik siap menghibur lelaki-lelaki hidung belang. Di sana, di Pattaya, resort-resort terkenal menawarkan berbagai hiburan-hiburan, klub-klub dan seks serta go-go bar. Di belahan dunia yang lain, semacam di Las Vegas Strip, di negara bagian Nevada, Amerika Serikat, dikenal dengan kota hiburan dunia yang menyuguhkan berbagai kemaksiatan. Resort-resort kasino besar terkenal dengan wanita-wanita penghiburnya. Manama, Bahrain, yang dikenal dengan kota pesta gila. Bahrain ini sebetulnya negara tetangga dari negara Saudi Arabia, tetapi peradabannya adalah sungguh bertentangan, sangat-sangat kontras antara Bahrain dengan Saudi Arabia. Di Manama, Bahrain, pesta seks besar-besaran dan mabuk-mabukan dilegalkan, dilindungi oleh undang-undang. Bahkan di tahun 2001, Bahrain itu sudah bersifat liberal, menerima budaya barat tanpa sensor. Di belahan lain, saudaraku, Rio de Janeiro, Brasil, kota bugil.
di Pantai Rio, Brasil, yang dikenal dengan sepak bolanya samba dan dikenal dengan pelacur-pelacurnya yang cantik. Di Pantai Rio itu, saudara-saudara, laki bisa menemukan surga dunia. Di sana disuguhkan wanita-wanita bugil yang siap menghibur lelaki. Bahkan LGBT di sana mendapat perlindungan hukum yang sah. Inilah salah satu potret kehidupan di berbagai kota. Di Amsterdam, saudara-saudaraku, di Belanda, di sana terkenal dengan kota narkoba. Di sana banyak kafe-kafe marijuana, ganja, ekstasi, kokain, dan berbagai merek-merek dunia yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat mahal. Dan di sana dilindungi oleh undang-undang. Di sana seks sesama jenis dilindungi, bahkan sudah banyak yang menikah sesama jenis mendapatkan legalitas. Ini sebuah peradaban yang mirip dengan kaumnya Nabi Lut yang akhirnya mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mengapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan semacam demikian? Apakah mata, telinga, hatinya tidak mendengarkan perintah-perintah kebenaran dari yang maha besar, dari Al-Khaliq, dari Tuhan mereka? Padahal semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan seperti bermaksiat, menyuruh membunuh dan sebagainya. Karena telinga, mata, mulut, hati mereka telah buta. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 18, Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Walaupun panca indera mereka sehat, matanya sehat, telinganya sehat, badannya sehat, tetapi hatinya telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendengar jalan kebaikan. Itu contoh-contoh di negeri lain. Belum apa yang terjadi di negeri kita, di Jakarta, di kota-kota besar, Bandung, Surabaya, Bali. Betapa kita melihat di pantai Bali, kemaksiatan-kemaksiatan telah melanda. Wanita-wanita bugil, LGBT di Bali, bahkan sebagian umat Bali merasa resah dengan kejadian-kejadian yang demikian, karena ini melanggar hukum Islam dan hukum orang-orang Bali. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, para pelaku kemaksiatan yang telah ditutup oleh Allah mata, telinga, dan hatinya, tidak mendengar peringatan-peringatan yang hak, kata-kata ilah-ilah, semua yang diperintahkan oleh nabinya, bahkan dimusuhinya, bahkan menjadi sebuah tantangan yang menyampaikannya dianggapnya sebuah penghalang. Saudaraku rahimakumullah, hal-hal yang benar seperti yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, kita sebagai penerus, kita sebagai pejuang untuk melanjutkan dakwah-dakwah Rasulullah, dakwah-dakwah Nabi, teruslah kita berdakwah untuk menyampaikan kalam-kalam kebenaran. Seraya kita tetap mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala berangsur-angsur memberikan hidayah kepada mereka, para
pelaku-pelaku kemaksiatan, memaafkan dan berbelok menuju jalan yang benar, jalan ilahiyah, jalan yang diridhoi. Maka kita sebagai makhluk Tuhan, agar kita tidak mendapatkan satu azab dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada lingkungan kita, saudara-saudara kita. Kalau mungkin kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita, menghancurkan semua kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Tetapi apabila tidak, maka hati kita menjauhkan dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan sementara ini, mari kita buang. Kita menuju jalan yang benar. Karena sungguh saudara-saudaraku, kemaksiatan yang ada di bumi ini, azab Allah yang diberikan oleh hamba Allah karena perilaku tangan manusia itu sendiri. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku rahimakumullah, ayat ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30 menceritakan bahwa kejadian-kejadian yang ada, azab-azab yang ada, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu karena perilaku tangan manusia itu sendiri. Namun ya Allah, betapa rahmat Allah lebih besar dari murkanya, dan Allah bersifat ma'fu, Allah bersifat pemaaf. Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita senantiasa berdoa agar para pelaku-pelaku kemaksiatan yang mengakibatkan kemurkaan Allah segera bertaubat menuju jalan kebenaran. Semoga bermanfaat apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada sesuatu dalam saya menyampaikan kurang berkenan, itulah kefakiran saya dalam mempelajari sebuah ilmu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.